Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pelajaran Bahasa Indonesia yang kali ini kita akan membahas tentang bab terakhir atau bab ketiga dari semester 1 ini, yaitu tentang menyusun cerita pendek. Kalian bisa membuka buku paket yaitu mulai di halaman 51. Nah, cerita pendek atau kita sebut atau kita singkat dengan cerpen merupakan salah satu jenis teks naratif atau teks yang berbentuk cerita, di mana cerita pendek itu merupakan satu jenis karya sastra yang berupa cerita untuk mengungkapkan gagasan, ide, dan pikiran dengan gambaran-gambaran pengalaman tentang kehidupan. Jadi intinya teks cerita pendek itu merupakan wujud dari kehidupan nyata, tetapi diungkapkan atau diubah menjadi satu jenis karya sastra, sehingga nanti bisa diambil nilai-nilai kehidupan sebagai satu pelajaran yang berguna di dalam kehidupan ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu unsur-unsur pembangun cerita pendek. Di sini sebuah cerita pendek pasti terbentuk atas beberapa komponen. Nah, di sini ada 6 komponen yang saling berkaitan dan wajib ada di dalam sebuah cerpen, yaitu ada tema, amanat, penokohan, latar, sudut pandang, dan alur atau disebut juga dengan plot. Nah, dengan kata lain, 6 unsur ini sering disebut sebagai unsur intrinsik cerita atau unsur yang membangun di dalam cerita tersebut. Berikutnya, kita akan membahas satu persatu dari unsur intrinsik tersebut. Yang pertama nanti tema. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya. Kemudian unsur yang kedua adalah amanat, yang merupakan pesan yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga adalah penokohan, yang merupakan pelaku yang ditampilkan dalam suatu cerita atau tokoh-tokoh yang bermain di dalam cerita tersebut. Kemudian yang keempat adalah latar, yang merupakan penempatan waktu, tempat, kemudian ada suasana nanti ya. Kemudian yang kelima adalah sudut pandang, dan yang keenam adalah alur. Nah, kita lihat satu persatu dari unsur tersebut. Nah, yang pertama adalah tema cerita. Tema cerita itu merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya. Nah, ini dalam menulis karya sastra, entah itu cerpen, puisi, novel, karya tulis, atau jenis tulisan yang lain ya, meskipun itu bukan berbentuk naratif, semua tulisan harus memiliki sebuah tema. Kalau diandaikan atau dianalogikan sebuah rumah, maka tema adalah pondasinya atau dasar yang merupakan bangunan itu dibangun begitu ya. Nah, secara arti, tema diartikan sebagai pesan, gagasan pokok, atau makna yang mendasari suatu karya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi seorang penulis itu harus atau wajib menyajikan tema dalam karyanya melalui entah itu tema itu tersirat dalam tokoh utamanya, pemikiran, percakapan, atau lewat pengalaman atau aksi dari peristiwa yang ditampilkan di dalam narasi. Kemudian yang berikutnya adalah amanat. Amanat itu merupakan pesan yang disampaikan oleh penulis. Nah, amanat itu merupakan ajaran moral atau pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Jadi ini merupakan pelajaran penting begitu ya, pelajaran yang disampaikan oleh pengarang melalui ceritanya. Jadi amanat bisa juga merupakan sebuah renungan ya, renungan yang disajikan kepada pembaca, di mana renungan itu atau berwujud pesan itu nantinya bisa dijadikan sebagai contoh yang menjadi bentuk peringatan agar orang-orang itu melakukan perbuatan yang baik atau tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Yang berikutnya di sini ada nomor 3 ya, unsur yang ketiga adalah penokohan. Nah, penokohan itu merupakan pelaku yang ditampilkan dalam suatu cerita. Dengan kata lain, penokohan itu bagaimana cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau watak ya, atau sifat para tokoh. Di mana dalam penokohan, watak atau karakter
pengarang itu bisa menyampaikan dari beberapa cara, yaitu kalau di sini saya menyebutkan ada 3 cara, yaitu yang pertama melalui dialog tokoh. Kemudian yang kedua adalah penjelasan langsung tentang kondisi tokoh. Jadi kalau dialog tokoh itu melalui eh, pembicaraan ya antara tokoh. Kemudian kalau penjelasan tokoh itu penjelasan secara langsung. Jadi pengarang itu langsung menjelaskan bahwa si tokoh ini memiliki sifat A, B, C dan seterusnya. Contohnya eh, Malin Kundang adalah seorang anak yang baik dan seterusnya. Pada mulanya mungkin seperti itu. Itu adalah contoh penjelasan langsung. Kemudian yang ketiga adalah melalui penggambaran fisik. Nah, itu adalah contoh bagaimana pengarang menampilkan penokohan atau perwatakan atau karakter dari tokoh yang ditampilkan. Nah, kemudian yang unsur yang keempat, ya, yang berikutnya, yaitu latar. Latar itu juga wajib ada di dalam sebuah cerita karena ini akan membuat sebuah cerita itu menjadi nyata atau jelas. Jadi kalau secara pengertiannya, artinya latar itu penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya. Dan latar ini mencakup 3 jenis, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian secara detailnya, latar waktu itu berarti berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa dalam cerita itu. Nah, bisa juga berbentuk hari atau tanggal atau penyebutan peristiwa sejarah atau bisa juga dengan penggambaran situasi waktu entah itu malam, siang maupun sore. Kemudian yang kedua yaitu latar tempat. Latar tempat itu berupa lokasi ya, latar lokasi atau tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Jadi menyebutkan baik itu nama kota, nama jalan, nama gunung atau rumah misalnya atau tempat di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian latar suasana itu merupakan suasana yang berhubungan dengan situasi bagaimana ketika peristiwa itu terjadi. Jadi peristiwa dalam cerita itu terjadi dalam suasana apa? Misalnya sedih atau gembira atau cemas, khawatir dan sebagainya. Nah, itu latar suasana. Yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan cara penulis menempatkan dirinya di dalam sebuah cerita. Di sini kita harus bisa benar-benar memahami bagaimana posisi penulis itu, atau kalau disebut atau dengan kata yang lain gitu ya, itu disebut point of view. Bahasa Inggrisnya adalah point of view. Itu adalah sebuah teknik bercerita yang akan membuat situasi yang berbeda ya ketika seseorang atau pengarang menyampaikan sebuah cerita. Jadi dengan sudut pandang ini penulis seolah-olah bisa menjadi pelaku utama atau menjadi orang lain di dalam cerita itu. Secara umum ada 3 macam sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Nah, atau ini disebut juga dengan akuan. Jadi tokohnya bercerita sebagai aku. Misalnya aku adalah seorang pelajar yang sedang duduk di kelas 9 SMP Negeri 1 Kutasan dan seterusnya gitu ya. Jadi menggunakan kata aku. Ini aku menjadi tokoh sentral dalam cerita. Jadi sudut pandang orang pertama itu penceritanya menjadi tokoh utama dalam cerita itu. Sedangkan bedanya dengan jenis yang kedua atau macam yang kedua, sudut pandang orang pertama tapi sebagai tokoh sampingan. Di sini tokoh aku hadir tapi yang diceritakan adalah tokoh lain. Contohnya, si aku bercerita tentang temannya. Misalnya aku memiliki seorang teman yang sangat baik. Temanku itu bernama titik-titik misalnya ya. Sehari-hari dia dan seterusnya. Jadi yang diceritakan adalah seseorang yang berhubungan dengan aku, tapi bukan akunya yang ditekankan di sini. Jadi aku ini hanya sebagai saksi dari rangkaian peristiwa yang dialami. Baik, kita lanjutkan untuk
sudut pandang yang ketiga yaitu sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Dalam cerita ini biasa kita pergunakan di mana penulis menjadi orang yang serba tahu atau dia tahu semua kejadian dan dia menceritakan apa saja terkait dengan tokoh utama. Jadi ia menggunakan sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Nah, kita lanjutkan untuk yang berikutnya yaitu alur atau disebut juga dengan plot. Nah, alur cerita merupakan rangkaian dari kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Jadi alur ini adalah kita tahu bahwa alur itu merupakan rentetan atau jalinan kejadian-kejadian dalam sebuah cerita. Sehingga secara sederhana alur juga disebut sebagai plot, itu merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Dan kita tahu bahwa dalam sebuah cerita pasti rangkaian peristiwanya memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadikan sebuah cerita yang utuh. Nah, sehubungan dengan alur itu ada dua hal yang harus kita ingat, yaitu mengenai yang pertama adalah tahapan alur. Tahapan alur ada 5 tahap. Kita mulai dari tahapan yang pertama yaitu orientasi atau tahap pengenalan. Dalam tahapan pengenalan ini, cerita sedang dimulai. Biasanya penulis atau pengarang atau pencerita mengenalkan tokohnya, kemudian latar, situasi, atau waktu, dan seterusnya. Jadi di sini pengarang sedang mencoba mengenalkan siapa yang akan diceritakan, situasinya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang kedua adalah pemunculan konflik. Di sini permasalahan mulai diperkenalkan, yang tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan atau pertentangan antar tokoh dalam cerita. Kemudian yang ketiga adalah konflik memuncak atau disebut dengan klimaks. Nah, dalam klimaks ini merupakan tahapan di mana permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling puncak. Nah, ini ya. Jadi di sini konflik mengalami kenaikan atau sedang memanas begitu. Kemudian yang keempat adalah konflik menurun atau anti klimaks. Dalam tahap anti klimaks ini permasalahan sudah menunjukkan penurunan, sudah mulai menunjukkan ada titik pertemuan begitu ya, ada titik penyelesaian di situ dan ketegangan berangsur-angsur mulai menghilang. Dan tahap yang terakhir atau kelima adalah tahap penyelesaian atau resolution atau resolusi kalau kita katakan seperti itu. Dan ini adalah tahap penyelesaian di mana tahap ini konflik sudah selesai. Nah, inilah. Jadi dari 5 tahapan ini kita mulai dari tahap pengenalan, kemudian pemunculan konflik. Nah, klimaks atau konflik yang berada paling atas, memuncak, ini berarti paling atas. Kemudian mulai menurun dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Berikutnya adalah jenis alur gitu ya. Nah, ini ya. Jadi itu tadi untuk jenis alur, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, anak-anak untuk selanjutnya, nanti kalian bisa membuka buku paket halaman 60, yaitu ada 5 pertanyaan identifikasi, silahkan dikerjakan, kemudian kita bahas ketika tatap muka. Demikian pertemuan kita untuk kali ini. Selamat belajar, semoga bisa dipahami dengan baik. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.